Karina Keuskupan Agung Semarang pada bulan Juli 2022 hingga Juni 2023 ini melaksanakan program ketahanan pangan fase kedua. Program ini merupakan bentuk kepedulian gereja melalui Jaringan Nasional Karitas Indonesia dengan dukungan dari Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konferensi Wali Gereja Indonesia serta beberapa komisi terkait untuk membantu masyarakat, terutama masyarakat lemah, miskin dan difabel yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Program ketahanan pangan ini adalah kelanjutan dari pemulihan dampak dari pandemi COVID-19. Maka sungguh program ini sangat berguna bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat atau umat yang baru saja pulih dari pandemi COVID-19. Dan dari monitoring yang sudah dilaksanakan, program ini sungguh-sungguh memberikan dampak positif dalam kehidupan umat dan masyarakat. Dan untuk kedepannya, program akan diserahkan kepada PSC di paroki masing-masing supaya nanti ada kelanjutan dari program ketahanan pangan ini. Dengan demikian, program ini akan terus berlanjut dan sungguh-sungguh memberdayakan masyarakat dan umat sampai sungguh-sungguh masyarakat menjadi mandiri dari pandemi COVID-19. Dengan program ketahanan pangan ini, kelompok menanam sayuran organik yang sangat membantu kebutuhan anggota dalam mencukupi kebutuhan harian anggota, bahkan dapat membantu keluarga-keluarga di sekitar kebun kelompok. Demikian pula dengan kebutuhan lauk anggota juga sangat terbantu dengan peternakan ayam. Untuk kebutuhan pangan lainnya, semisal minyak, gula, beras, dan lain-lain, kelompok juga menyediakan di warung kelompok. Dalam pelaksanaannya, Karinakas mendampingi 5 kelompok. Ada 5 kelompok yang kami dampingi dan di masing-masing kelompok itu kami memiliki focal point yang dalam prosesnya itu mempermudah kami di dalam pelaksanaan program. Selain saya juga dibantu oleh fasilitator lokal yang juga membantu untuk pendampingan di masing-masing kelompok. Saya sendiri merasa sangat berterima kasih, dan begitu juga untuk kelompok kami semua, kebetulan kami semua juga bersemangat ingin mengembangkan dan jangan sampai ini semua bubar. Ini ada pengembangan tersendiri dari program PSC bahwa nanti akan ada istilahnya peningkatan UMKM dari umat yang nanti digali dari masing-masing lingkungan yang mempunyai aktivitas kreativitas kaitannya dengan pendayagunaan makanan atau apa saja yang akan dilakukan. Ini harapan kami akhir April ini bisa berjalan. Kalau toh nanti ini belum, tentunya akan kami lakukan tanggal 1 Mei sebagai momen dari ulang tahun Santo Pelindung Gereja Santo Sebut Bandung. Tentunya dari kegiatan ini kami juga mengantisipasi dan juga istilahnya merespon dengan gembira kaitannya dengan para ibu-ibu yang pada sore hari ikut ambil bagian entah pekerjaan apa yang di rumah ditinggalkan demi kemajuan dari kelompok ini. Ini adalah merupakan suatu kebahagiaan tersendiri dan semangat yang luar biasa, yang tentunya ini adalah karena ada pendampingan dari Karina, dari KS maupun dari Jakarta. Apresiasi kami memang luar biasa kaitannya dengan kegiatan ini karena kami sendiri baru
Yang ke Siono itu baru berapa bulan kami ketahui, dan itu pun karena ada laporan dari kelompok itu sendiri. Kalau yang sini memang karena kami sering ke kapal kalian sehingga bisa mengetahui untuk kegiatan di sini. Oke, ini pun plus kami ya. Ini kan sehat berarti. Aku tambah itu probiotik itu. Punya aku masih tuh. Panen pertama dapat berapa ya kemarin? 70 kilo. Ya buat beli bibit sama buat beli pakannya. Buat beli pakannya. Iya. Itu muter terus. Iya. Kemarin masih berapa ya? 1 juta berapa kemarin? Itunya dapat duitnya. Tapi bisa untuk dimakan Ya, sehari-hari, bisa. untuk tetangga, untuk anak Buat anak. tercinta. Iya. Terutama suka buat makan anak. lele. Anak suka Iya. makan lele ya Bu. Oh iya. Panen sudah Oh, sekali, sudah? udah tinggal sisa-sisanya. Oh, udah sisa-sisanya. Tinggal sedikit sisa-sisanya. Oh. Kita tambah sama ikan nila, macam-macam itu ya. Iya, terus Biar bervariasi. biar bervariasi. Iya. Oh iya. Waktu panen itu dijual. Iya. Sebelumnya sudah pernah pelihara ikan, Bu? Belum. Oh, belum pernah. Oh, ini pertama kali. Hiburan Oh, iya. juga kita bahagia, senang. Terus kita yang selalu kasih makan. Iya. Senang. Kenapa? Kok senang? Liburan. Hiburan. Iya. Ada berapa ekor wanita yang punya? Ya ditabur berapa, Bu, waktu itu? Oh, 2000. 2000. Ini yang kedua. Iya. Iya. Tapi banyak yang mati yang pasti pertama itu dulu pengalamannya. Oh gitu. Yang sekarang sudah ini ya. Sekarang saya sedang bersama dengan para anggota paguyuban para petani yang namanya Litani. Itu kepanjangan dari Ladang Inspirasi Tani. Ini tepatnya ada di Desa Gundang, Wonokerso, masuk paroki Banyu Temumpang. Baru kali ini ada kelompok tani, kelompok wanita tani. Pada masa-masa lalu pernah ada juga dikembangkan pertanian organik, tetapi sekarang mungkin ya tinggal sisa-sisa saja. Apalagi diterjang pandemi, sehingga lalu juga tidak ada kegiatan-kegiatan sama sekali. Tapi untunglah untuk saat sekarang ini kita mulai menggeliat lagi. Dari kebun bersama ini paling tidak sudah mendapatkan keuntungan bersih lebih dari 7 juta. Dan dari kelompok wanita tani ini kita juga mencoba mengembangkan beberapa hal, seperti misalnya juga warungan bersama. Selain bertani, mereka juga beternak, beternak ayam. Dan untuk kali ini itu mau panen yang kedua. Tantangan yang paling berat kalau kaitan dengan soal ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh para petani ini
saya kira juga berhadapan misalnya dengan ya bagaimana kaitan dengan panenan, kan tidak selalu mungkin yang dicita-citakan panenan bagus, tetapi kan tidak selalu bisa seperti itu karena menyangkut macam-macam hal ya. Ada unsur tanah, unsur angin, air dan sebagainya. Belum lagi juga kiranya bagaimana semangat untuk mereka saling menopang, saling membangun itu dibutuhkan. Dan yang dari luar itu bisa muncul misalnya dari tengkulak-tengkulak yang berani memberikan dana yang begitu besar sehingga lalu akhirnya jatuh ke tangan tengkulak dan mereka tidak bebas lagi. Kesulitan dari petani memang juga dalam hal pemasaran. Maka bagaimana kelompok ini pun juga perlu dibangun pasarnya, supaya dengan begitu lalu juga ada kejelasan, ada kepastian untuk perkembangan lebih lanjut dari kelompok tani wanita tani Litani ini. Pemilihannya nila karena lebih mudah. Satu, lebih mudah penjualannya, keduanya itu cepat besar. Nah, kalau ini kan nggak dipilahin kan, kalau udah gede kan udah nggak enak dagingnya. Kalau nila kan makin gede makin enak. Nah, hamanya kalau yang di kolam ini hamanya itu red devil itu ikan hias. MU. Yang pemakan. Nah itu. Di sini dikasih ikan hias. Enggak, dulu itu anak itu ngambil dari kali, mancing, dimasukin. Yang ada di pinggir-pinggir itu suster. Biasanya itu kan sudah jadi ikan predator. Berbagai tantangan dihadapi para anggota kelompok, seperti curah hujan yang tinggi, hama maupun predator yang menyerang, pengadaan pakan untuk budidaya ikan maupun ayam, dan beberapa tantangan lainnya. Istilahnya seperti itu, tetapi memang kebanyakan yang ditanam itu serai sama pandan. Sama dikasih di tengah itu dikasih jebakan duri salak atau duri apa ya. Tapi ketika polosan, ya itu yang menjadi keheranan kami. Ini utuh Pak, tapi yang diserang sini. Padahal jenis ikan sama? Sama. Atau mungkin pengaruh penete bagus atau gimana, belum terpecahkan misteri itu. Memang perubahan cuaca yang ekstrim, habis panas banget, malam langsung hujan terus kedua. Nah, nggak sempat selimutan mungkin. Juga kayak gini bisa menggambar Pak, pelet-pelet biar gak keluar balon gitu kan. Itu untuk air pembuangannya? Iya, pembuangan. Iya. Kalau segitu kan ngambilnya kan di atas. Iya. Nah, terus kan diberi longsongan lagi itu. Iya. Dengan longsongan lagi itu kan airnya kan yang keluar kan dari bawah naik ke oke. Longsongnya diameternya lebih besar nggak dari yang bawah tadi? Dan itu kan masuknya air yang di bawah pipa gede itu. Tadi ikan nggak bisa keluar. Oke. Itu diberi cowaan gitu nggak di bawahnya tadi Pak? Enggak. Utuhan nggih pipanya? Nggak pipa selongsongi kok Pak? Ini. Nggak yang itu yang gede? Ini dikit Pak. Oh. Kan ini peralanya ini kecil ya ini. Iya. Yang kesedot itu ya. Kesedot yang air bawah, kotoran bawah bisa keluar.
Jadi endapan bawahnya itu anu ya Pak ya, kebuang ya. Anu yang sedikit bisa kebuang. Terus peletnya langsung keburennya. Pelet nggak kebuang. Terus yang juga airnya juga bisa lebih jernih ya. Bentar, pertama itu saya panen 50, terus 72, terus 50 Kilo. semua dalam kilo. Soalnya saya nganunya nggak jualnya nggak langsung satu kolam, saya jual semua nggak rugi. Dipilih ya, besar-besar ya. Jadi yang ambil yang disortir yang besar-besar dijual, kemudian hasil jualnya buat hasil jual ikan saya beliin lagi buat pakan. Gitu terus. Tapi ya ada sedikit juga sih buat apa namanya buat kebutuhan sehari-hari ada Pak. Sebenarnya ini kalau orang normal, maksudnya saya nggak begini Pak. Kalau panen itu biasanya ada ikan yang nyebul istilahnya kalau orang Jawa. Jadi ikan nila itu kan ininya jemut Pak, anakannya. Nanti kalau biasanya kalau airnya surut terus diubek-ubek, ngaruhnya butek, itu nanti biasanya nyebul. Waktu suami saya sakit itu kan istilahnya uang semua ke mana? Posnya ke sakit. Nah saya yang belakang itu saya nggak bisa ngisi 2 kolam. Kebetulan sini udah besar-besar, waktu disaring nyebul banyak Pak. Terus sama si Mbah Putri disaringi, terus ditaruh di kolam belakang itu lumayan. Jadi kami punya bibit, jadi bisa istilahnya bangkit. Pelibatan para penerima manfaat sejak perencanaan, penentuan jenis tanaman maupun ternak yang dibudidayakan, juga perhatian akan kearifan lokal, membuat rasa memiliki menjadi kuat dan keberlanjutan pun menjadi tujuan bersama, di mana Komisi PSE di tingkat paroki pun mendukung keberlanjutan kelompok-kelompok ini.